Kembali lagi bersama Tejo Channel. Kali ini saya akan membuatkan video tutorial aplikasi Help IT sederhana. Apa sih aplikasi Help IT sederhana? Itu tuh aplikasi yang dimana user ketika membutuhkan bantuan IT, dia jika tidak menggunakan iPhone, maka dia menggunakan aplikasi. Di aplikasi itu dia bisa menceritakan case berkaitan dengan hardware maupun software. Apapun case-nya itu bisa diceritakan di situ, yang nantinya IT itu bisa mendapatkan notif dan akan merespon. Begitu sebaliknya, user pun juga sama akan mendapatkan feedback sejauh mana perkembangan problem yang dihadapi oleh user bisa dihandle oleh si IT dan berapa lama. Sebelum itu kita harus membuatkan rancangan desainnya. Rancangan desain ini saya menggunakan Bootstrap Studio. Kita bisa menggunakan create. Saya title-nya Help IT. Saya pilih blank. Di sini saya akan memanfaatkan di menu Bootstrap Studio itu hanya saya membutuhkan yang pertama itu adalah untuk login, gitu ya, login. Ini dia loginnya username menggunakan email dan password. Ini saya export terlebih dahulu. Lalu saya lokasikannya ke dalam SAMPP, htdocs. Nah, di sini saya namakan foldernya Help IT. Oke, sudah ada. Kita select. Sudah. Lalu langkah berikutnya adalah saya membutuhkan untuk area ketika dia sudah login, maka saya butuh area home-nya. Di sini saya membutuhkan yang namanya pretty header dan footer-nya saja. Oke. Saya export. Di sini buatkan folder baru ya. Kalau tidak nanti indeksnya akan mereplace dari indeks yang login tadi. Kita buatkan folder yang namanya utama misalnya. Saya select. Oke, sudah. Jika sudah, kita cek di foldernya. SAMPP, htdocs, Help IT. Oke. Ini adalah halaman login kita. Kita lihat formatnya masih .html. Ini bisa kita manfaatkan. Yang berikutnya adalah ini halaman utama kita. Kita lihat running. Ya, ini adalah menu-menunya, gitu ya. Kita akan manfaatkan ini menjadi halaman utama kita, baik dari sisi user maupun dari sisi admin. Langkah selanjutnya adalah kita buka file kita di dalam saya menggunakan Sublime. Saya open folder. Oke, ini sudah ya. Ini halaman login kita.
Supaya halaman login kita bisa kita manfaatkan dengan baik, maka ada beberapa yang harus kita modify. Pertama, kita harus tambahkan. Di sini kita lihat ada sebuah form, ya, ada penutup form. Berarti di sini ada yang namanya input class form control tipe email. Nah, ini kita inputkan. Sebelum ini kita tambahkan tipe email dan password ini, maka form ini harus tambahkan yang namanya method. Method post action. Action ini kita manfaatkan untuk menjadi sebuah check login nantinya. Jadi untuk kalian jangan lupa tambahkan metodenya post dan action. Ada komponen yang lain nggak di dalam form? Boleh tambahkan misalnya end type, multipath, min form atau data, atau tambahkan yang lain juga boleh. Seperti ini class form sign in. Berarti dia menggunakan style form sign in. Setelah itu kita inputkan formnya. Yang di sini tipenya email. Ini belum bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena data ini harus tambahkan. Yaitu apa? Name. User. Apa fungsinya ini? Fungsi name user ini adalah untuk ketika kita menginputkan email kita, supaya email yang kita inputkan bisa dikoreksi oleh sistem, maka harus dibuatkan name, yang nantinya dibuatkan logic. Berikut juga sama. Untuk form yang kedua, name-nya pas. Jadi, saya sudah punya username, user dan pas. Gitu ya. Nanti login. Setelah itu, kita save as. Kenapa harus save as? Karena ini tipenya HTML. Maka harus kita ubah formatnya .php agar logic kita bisa berjalan. Oke, sudah berubah formatnya. Tahapan berikutnya adalah kita ke area utama. Oke. Di sini saya belum melakukan modify. Saya belum melakukan modify apapun, termasuk menu-menunya. Tapi di sini saya akan membuatkan langsung formatnya .php. Ya, sudah berubah .php. Ini di folder utama, ini di folder help IT. Kita sudah membuatkan rancangan sederhana login dan halaman utama. Tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya adalah sebelum saya lanjut ke dalam scripting, saya akan ceritakan alur skenario-nya. Skenario-nya adalah ketika kita login, baik dari user maupun admin atau sebagai IT, dia melalui portal yang sama, login, gitu ya. Ketika dia sudah login, klik di sini akan membuatkan sebuah hak akses yang namanya, yang kita biasa menggunakan kalau dalam scriptnya adalah session. Session ketika user, maka menunya akan berbeda dengan session ketika dia menjadi seorang admin. Di sini akan skenario-nya adalah menunya akan berbeda sesuai kebutuhan. Artinya user misalnya hanya 3 menu, IT ketika admin login menunya bisa lebih dari 3 menu, 4 atau 5 sesuai kebutuhan. Itu skenario di awal kita. Ya, kalau masih bingung nggak apa-apa, kita ikutin dulu
video berikutnya. Perhatikan dengan baik. Saya kembali lagi ke dalam script kita. Setelah area login ini sudah kita maka tahapan berikutnya adalah kita menyalakan SAMPP. Pastikan Apache dan MySQL-nya running. Kalau sudah, kita jalankan localhost-nya. Localhost sudah berjalan. Di sini tahapan berikutnya adalah kita membuat database dan tabel login. Kita masuk ke phpMyAdmin. Kita pastikan membuat database itu tidak ada yang sama. Oke, sini saya buatkan database yang namanya Help IT. Kita sudah membuatkan sebuah database, maka tahap berikutnya adalah kita membuatkan tabel login terlebih dahulu. Untuk fieldnya sesuai kebutuhan ya. Di sini saya akan membuatkan ID login, username. Username-nya karena tadi di desain loginnya menggunakan email, maka username-nya sebagai email, password, level. Level ini fungsinya adalah untuk membuat hak akses dari user. Setelah level, nama dari user. Kita butuh 5 dulu. Oke, di sini namanya ID login, username, password, level, nama user. Username saya menggunakan char, password saya menggunakan char, level saya menggunakan char, nama user saya menggunakan char. Panjangnya saya buat 3, username saya buat 15, password saya buat 10, level. Untuk level itu ada beberapa model. Ada yang dia menggunakan integer, berarti dia pakainya angka level 1, level 2, level 3. Ada yang menggunakan kalimat, misalnya levelnya admin, IT, marketing, keuangan. Nah, itu sebenarnya hanya bagaimana sesuai kebutuhan saja. Kali ini saya menggunakan kalimat. Berarti level ini saya menggunakan kalimat. Saya gunakan 15 karakter. Nama user saya buat 20. Untuk ID login saya buatkan auto increment dan dia primary key. Kalau sudah kita simpan, oke, sudah ya. ID login. Nah, karena halaman web kita belum bisa kita manfaatkan, supaya kita bisa tahu web kita bisa berjalan dengan baik atau tidak loginnya, maka kita isikan dulu sederhana, manual. Misalnya level ID login 1, username-nya admin@gmail.com misalnya, passwordnya 12345, levelnya level admin, username-nya adalah administrator. Kalau sudah, kita go. Kita sudah punya data ini. Ini adalah modal awal, tapi nantinya data table login ini akan diinput di area halaman utama. Seperti itu ya. Ini saya hanya melakukan testing. Apakah login kita bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kalau sudah,
Kita kembali lagi ke script kita di script yang ini saya close dulu, script di index.php ya, di folder help it index.php. Apa yang saya lakukan scriptnya? Yang pertama, supaya ini bisa berjalan maka dia harus menggunakan check login, check underscore login.php. Berarti kita harus membuatkan check login.php, file new check. Kalau di sini file name-nya check login tanpa underscore, maka di sini jangan lupa ya, jangan sampai salah, karena harus sama. Sebelum membuat check login, kita juga harus membuatkan yang namanya koneksi.php. Kita buatkan koneksinya terlebih dahulu. Kalau SAMPP kalian menggunakan password, maka silahkan berikan password. Kalau tidak, silahkan kosongkan seperti yang saya lakukan. Database-nya tadi itu adalah, kita cek, help IT. Kita koneksikan untuk sistemnya. Lalu kita koneksikan database-nya. Artinya ketika untuk connect-nya dia tidak sesuai, maka akan ada notif sistem belum terhubung. Artinya kalau kita lupa menyalakan SAMPP, Apache dan MySQL-nya, maka dia akan memberikan notif sistem belum terhubung. Yang kedua, jika database-nya salah atau berubah namanya, maka dia akan memberikan notif database belum terhubung. Oke, kita koneksi sudah, maka kita buatkan check login. Di check login ini kita buatkan scriptnya. Yang pertama adalah include koneksi.php. Setelah itu, kita membuatkan namanya session start. Fungsinya adalah untuk memberikan respon kepada browser untuk menyimpan cookies. Kita lihat di file index.php yang login kita. Ya. Di sini saya sudah buatkan untuk username itu name-nya user, untuk password name-nya adalah pass. Ya. Nih. Jadi ketika ini saya klik sign in, klik, dia akan melakukan action. Actionnya kemana? Ke sini. Disinilah fungsi logic untuk memisahkan user dan mengecek apakah username dan passwordnya sesuai yang ada di database. String user sama dengan string underscore post user. User ini dari mana? Yang tadi ya, untuk name-nya user. String pass sama dengan string underscore post pass.
Passnya dari mana? Dari sini. Kita kembali lagi, name pass atau password. Oke. Nah, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya adalah kita string key sama dengan query select bintang from login where apa? Kita lihat di database username password. Berarti di sini username yang ada di database sama dengan string user yang kita inputkan di form, dan password yang ada di database sama dengan password yang kita inputkan di form. Begitu. MySQL string Oke. Sini numsrow itu buat apa? Numsrow itu untuk mengecek data berdasarkan baris. Kita lihat data berdasarkan baris. Gitu. Jadi nanti dia dicek nih. Nah, cara ngeceknya bagaimana? If string check dengan jika dia ada nilainya, maka jalankan sebuah instruksi. Seperti itu. Apa instruksinya? Instruksinya adalah session. Di sini akan berbeda. Session di sini dengan di sini. Di sini harus huruf besar. Session username berarti ini yang ada di database sama dengan yang ada kita inputkan. Lalu session password sama dengan yang kita inputkan password. Ya. Session level ini yang ada di database sama dengan string r level. Nah, level inilah yang nanti akan menjadikan hak akses oleh si user maupun admin. Jika sudah, header location utama index.php. Else header location, karena kalau dia benar dia akan ke folder utama
dan manggil file namanya index.php. Tapi kalau tidak, dia akan stay di halaman login. Kurang lebih logiknya seperti itu. Sekarang kita tes. Jalankan. Localhost help IT admin 123456789. Kalau passwordnya salah, dia tidak akan kelempar ke ini. Jika passwordnya benar, 12345, dia akan masuk ke halaman utama file index. Oke. Sekarang tahapan berikutnya adalah kita membuat longout. Kita kembali lagi ke ini. Longoutnya bisa kita taruh di folder utama atau di folder help IT. Sesuai nyamannya di mana. Saya taruh filenya di folder, saya simpan di folder utama. Di sini namanya longout.php. Untuk longout.php-nya, scriptnya sangat sederhana. Session start tadi, kita panggil ulang. Session start, session destroy. Location-nya kembalikan lagi ke halaman help IT. Berarti kita tes apakah bisa berhasil atau tidak. Indeksnya kita panggil indeks yang di halaman utama ya. Lalu di longout-nya kita buatkan sebuah script longout.php. Simpan. Ini kita refresh. Oke, sudah berhasil. Baik. Itu video saya yang pertama adalah membuatkan login dan hak akses. Langkah berikutnya di video berikutnya, maka saya akan membuatkan di mana ketika dia login, ketika user yang login, maka menunya akan berbeda dengan yang ada di admin. Jangan lupa klik tombol like dan share dan subscribe-nya supaya di video berikutnya kalian mendapatkan notif dan tahapan berikutnya kalian akan lebih paham. Sampai ketemu di video berikutnya.